Pembicara kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar. Saya akan kembali berbincang bersama dengan Pak Dr. Muhammad Fuad Aziz dan juga Pak Saifuddin Sujaya dari Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Baik Pak, di penghujung tahun nih Pak, biasanya kan sudah masuk musim hujan nih, dan selalu saja Kota Makassar itu menghadapi masalah banjir. Nah dari segi penataan ruang nih Pak, apa yang perlu menjadi perhatian dan menjadi PR kita saat ini? Iya, saya kira untuk pengendalian banjir kemarin Bapak Gubernur dan sudah memanggil ya seluruh stakeholder terhadap pengendalian banjir atau genangan. Bahkan Bapak Wali Kota juga sudah langsung turun ke beberapa titik-titik genangan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kita di Dinas Penataan Ruang sudah melakukan lintas koordinasi dengan beberapa SKPD baik horizontal maupun vertikal. Nah, vertikal ini adalah teman-teman di balai, karena penataan ruang, kalau kita berbicara tentang persoalan genangan, maka kita selalu pasti berbicara tentang kewenangan. Ya, kalau misalnya kita sudah tahu persis ya, sebelum saya menjelaskan bahwa Makassar itu wilayahnya itu flat, Pak. Jadi tetangga-tetangga kita juga kita sudah pikirkan melalui program strategis nasional, melalui program Maminasata. Itu kondisi-kondisi kewenangan seperti kalau tadi pertanyaannya tentang pengendalian banjir, Makassar itu harapannya itu kalau muaranya itu kalau bukan di pantai, kemudian di kanal dan di sungai. Nah, Makassar itu sudah dilewati dengan 3 kanal, Kanal Congaya, Sindrijala, dan Kanal Panampu. Kemudian ada sungai Jeneborang, Sungai Jeneberang, dan Sungai Talo. Nah, itu kita buangnya airnya ke situ, air ke situ. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya terjadi pasang? Nah, sementara kita buangannya ke sana, berarti kalau pasang, berarti tentu kanal itu juga sudah full, bahkan air kanal itu pun kembali ke saluran-saluran sekunder, tersier, itu semua. Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan pada saat terjadi pasang? Bapak Wali Kota sudah mewarning kepada seluruh SKPD kemarin bahwa SKPD itu sudah dibagi habis untuk mendampingi masyarakat kita yang terdampak. Nah, tetapi Bapak Wali Kota tidak berhenti di dalam melakukan pengendalian banjir. 3 tahun terakhir kita sudah dibantu oleh teman-teman di JICA dengan JICA Jepang ya. Di Jepang ada PT Yamao, itu kerjasama dengan balai dan provinsi. Bahkan di Makassar itu ada beberapa hasil penelitian dan mengatakan bahwa ada 6 titik genangan yang diambil dari 31 titik genangan yang keluaran dari rencana tata ruang kita. Itu ada 6 yang bisa dibuatkan aquapon, teknologinya aquapon, yakni kolam-kolam retensi. Jadi Makassar itu Mbak Sisa, kalau misalnya sudah full seperti tadi, bahwa sudah pasang, maka kita hanya bisa membuat beberapa kolam untuk menyimpan sementara. Ini konsepnya juga sebenarnya dipakai oleh teman-teman di balai, di provinsi sudah dibangun bendungan atau waduk Pampang, waduk Nipa-Nipa, itu semua sebenarnya konsepnya untuk menahan sementara, menahan durasi. Ya, kalau misalnya 2 hari terus hujan, ya tentu kita pasti terkena banjir. Tetapi saya yakin masih saat ini kita masih di Makassar itu memang lagi melakukan perhitungan kembali kinerja daripada saluran drainase. Kita kerjasama dengan teman-teman di Dinas PU, kemudian di kami sebagai mencoba lahan-lahan yang bisa dilalui. Nah, kemudian selain antisipasi terhadap persoalan teknis, kami juga sudah menghitung ruang terbuka hijau. Manfaatannya itu bagaimana? Ruang terbuka hijau ini kan sebenarnya untuk bagaimana bisa melakukan serapan-serapan air. Ya. Nah, ruang terbuka hijau kita ini memang
sampai saat ini masih kurang lebih 8% yang Targetnya 30% ya Pak untuk 30% itu 20% publik, 10% private. Nah, tadi Pak Kabid katakan bahwa perlu penguatan regulasi di setiap membangun di rumah-rumah. Nah, sebenarnya kalau misalnya roll line itu atau garis sempadan itu sebenarnya kita mau mempertahankan ruang terbuka hijau di halaman kita, yaitu yang tadi 10%, itu private. Nah, kalau yang 20% adalah lahan-lahan fasilitas umum yang kita justifikasi bahwa itu adalah ruang terbuka hijau. Tetapi Mbak Sisa, kita perlu, pentingnya kami menyampaikan ke halayak atau pemirsa bahwa dengan kondisi hampir 8% ruang terbuka hijau, saat ini kita akan mencoba dengan kondisi bagaimana 7,8% atau kurang lebih 8% itu bisa menghasilkan CO2 sama dengan kalau dia 20%. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Jadi dulu kan kalau misalnya cuman kita berpikir hamparan itu 20%, tetapi kalau kita membangun, misalnya kita pelihara satu pohon, kemudian bisa menghasilkan CO2 sesuai dengan lebar hamparan, itu berarti kita bisa menghasilkan kondisi yang seperti apa yang kita inginkan. Artinya tidak perlu lagi berbicara soal kuantitas, tetapi kualitas terhadap yang dihasilkan, seperti itu. Itu kemudian solusi yang diharapkan bisa Solusi, kita sama-sama betul, lakukan ya Pak. iya. Saya kemudian ke Pak Saifuddin. Pak, kalau masalah banjir ini kan kalau dilihat tuh di masyarakat biasanya daerah-daerah padat penduduk banyak yang dalam membangun selokan drainase itu ditimbun nih Pak, maksudnya ditutup saluran airnya. Itu kemudian selalu menjadi masalah ketika banjir. Bagaimana dari Dinas Penataan Ruang sendiri untuk mengawasi hal tersebut Pak? Terima kasih Mbak Usah. Itu apa yang disampaikan tadi Pak Sekdis Pak Dr. Fuad terkait masalah sistem drainase yang banyak ditutup oleh masyarakat. Inilah fungsi dan peran dari bidang pengawasan dan penertiban bangunan. Kami juga sebenarnya di Dinas Penataan Ruang ini, bidang kami itu bidang penataan bangunan dan lingkungan. Jadi biasa kami merekomendasi kepada perumahan-perumahan yang akan membangun, sebaiknya sistem drainasenya jangan selalu berakhir di drainase induk, tapi diupayakan membuatkan kolam retensi untuk pengolahan air limbah sendiri dan selalu di muaranya ke drainase induk, seperti itu Pak. Itu kemudian rekomendasi apa ya sebelum diberikan IMB apakah atau seperti rekomendasi apa? Dalam hal kajian lingkungan hidup di AMDAL PLKL seperti itu kami rekomendasikan seperti itu. Harapan kami kepada pengembang perumahan. Hal-hal mungkin Pak selain itu yang perlu diketahui masyarakat nih seputar penataan ruang supaya tidak membangun secara semrawut. Itulah yang saya sampaikan tadi Pak Sekdis terkait masalah di kajian kami di Dinas Penataan itu kajian keterangan rencana kota. Jadi peruntukan bangunan itu akan dikaji secara teknis di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, khususnya di bidang penataan ruang. Baik, saya kemudian ke Pak Fuad. Hal-hal nih Pak yang perlu diketahui masyarakat seputar penataan ruang agar bisa sama-sama begitu ambil peran untuk membangun kota kita tercinta ini menjadi smart city harus seperti apa Pak? Iya. Jadi saya kira bersinergitas terhadap pelaksanaan penataan ruang ini memang sangat-sangat penting dengan pelibatan seluruh stakeholder, mulai dari beberapa persoalan pelanggaran tata ruang, kemudian bagaimana proses pengendalian ruang terbuka hijau, kemudian bagaimana dengan kondisi setelah dampaknya terjadi genangan, kemudian kemacetan dan beberapa persoalan-persoalan di kota. Karena tentu kenapa misi ketiga Bapak Wali Kota kata pertamanya adalah restorasi ruang. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kenapa? Restorasi ruang ini tentu di Dinas Penataan Ruang kita berfokusnya bagaimana bisa menyajikan desain perencanaan sesuai dengan dokumen rencana tata ruang wilayah kita yang tentunya bersinergi dengan RT RW provinsi. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama. Peran-perannya saya kira sudah harus kelihatan di situ. Masyarakat bagaimana bisa paham terhadap
fungsi-fungsi daripada infrastruktur, fungsi-fungsi daripada lahan, fungsi-fungsi daripada bentuk ruang laut, udara maupun daratan, sehingga mereka tahu bahwa kalau misalnya fungsinya selokan itu adalah pengaliran air atau drainase, tentu dia tidak akan buang sampah di saluran drainase karena itu fungsinya dia tahu. Nah, ini yang perlu ini salah satu contoh seperti itu. Kemudian penutupan saluran drainase, saya kira itu bentuk inovasi, bukan penutupan plat ya, ini penutupan plat. Bagaimana sesungguhnya kita mendapatkan misalnya di lorong-lorong, kita tutup platnya biar ada inovasinya Bapak Wali Kota, mobil Cokmo itu bisa masuk di situ dengan lorong yang tadinya 2 meter, setelah ditutup seluruhnya bisa menjadi 3 meter. Nah, ini semua. Kemudian ada inovasi dari teman-teman di Dinas Pemadam Kebakaran, bisa masuk mobil-mobil yang bisa penyemprotan pada saat terjadi kebakaran. Ya, seperti itu. Baik, saya kemudian ke Pak Syaifuddin. Pak, kedepannya nih Pak, pengawasan ketat yang akan dilakukan bagi bangunan yang tidak memiliki izin IMB itu akan seperti apa, Pak? Seperti yang sudah sampaikan tadi Pak Sekdis, termasuk langkah awal yang kita ambil itu kan memberikan edukasi ke masyarakat, terus memberikan sosialisasi terkait masalah pentingnya IMB. Setelah itu mungkin ada pertemuan ke kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Baik, seperti itu ya Pak ya. Saya kemudian ke Pak Fuad. Pak Fuad, pengawasan yang ketat yang akan diawasi masyarakat yang tidak memiliki izin IMB dan SLV tadi akan seperti apa ke depannya, Pak? Ya, jadi sebenarnya pemerintah pusat melalui Kementerian ATR sudah melakukan sosialisasi dengan aplikasi Patrol Tarunya, pantau kontrol tata ruang, itu sudah sampai juga di kita. Bahkan kemarin Makassar menjadi tuan rumah untuk khusus wilayah Sulawesi, kita bersosialisasi dengan aplikasi tersebut. Kita coba tidak ada lagi persoalan-persoalan yang misalnya persoalan izin itu kita bersentuhan dengan masyarakat, ini menghindari pungli atau apa dan sebagainya. Nah, proses pengawasannya itu juga sudah berupa aplikasi di Patrol Taru. Bahkan kita sudah punya juga saat ini masih lagi kita mutakhirkan ya, ini aplikasi Pabasiki. Ini Pabasiki ini artinya sebelum dan sesudah izin kita selalu melakukan pemantauan. Jadi pelibatan Dewan Lorong, RT, RW itu selalu kita lakukan seperti itu, edukasi. Nah, kita tidak mau di dalam ke depan bahwa ketika ada yang tidak dilaksanakan atau misalnya kita dapati bangunan-bangunan itu tidak memiliki PBG, ya, tentu pasti terjadi pembongkaran. Nah, ini kita tidak mau seperti itu. Kita tetap melakukan hal-hal. Bahkan Bapak Wali Kota yang tadi saya sampaikan sudah akan memberikan ruang kita untuk membuat lagi kembali yang namanya amnesti persetujuan bangunan gedung. Itu sangat menarik sekali Pak programnya. Ya. Semoga kedepannya bisa terrealisasi dengan baik ya Pak ya. Ya, siap. Baik. Saya kemudian ke Pak Syaifuddin. Pak, tadi sempat disinggung di seputar ada oknum yang meminta pungutan kepada masyarakat terkait dengan IMB begitu. Bisa diberikan himbauan kepada masyarakat nih Pak, apa yang perlu diperhatikan supaya terhindar dari oknum tersebut? Silakan Pak. Terima kasih Mas ya. Kepada pemirsa Fajar TV, kami mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Makassar, sedianya apabila ada oknum-oknum yang langsung ke masyarakat terhadap pengurus MB, sebaiknya diseleksi dan dipertanyakan secara baik. Karena sekarang pengurus MB sistem satu pintu melalui satu pintu dan sistem online bisa sistem dengan sistem online seperti itu. Jadi kepada masyarakat yang ingin mengurus MB segera bisa melalui formulir langsung ke BTSP dan bisa mendapat informasi dari Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Terima kasih. Baik, saya kemudian ke Pak Fuad. Ya. Pak, terakhir nih Pak, harapan Anda dan juga komitmen dari Dinas Penataan Ruang nih untuk sama-sama membangun Kota Makassar dan program-program yang akan dijalankan ke depannya seperti apa? Silakan Pak. Ya, ini bukan pesan saya tetapi pesannya Pak Kadis kami.
tentu penguatan-penguatan terhadap Dinas Penataan Ruang ini ada 4. Yang paling pertama adalah bagaimana kita mematangkan perencanaan, dan perencanaan ini melibatkan sistem bottom up, masyarakat dan atau seluruh stakeholder, sehingga perencanaan ini bisa matang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pesan kedua dari Bapak Pimpinan untuk mewujudkan restorasi ruang, saya kira kita akan coba memaksimalkan yang namanya bagaimana pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah kita punya. Kita ketahui bersama bahwa sekarang kementerian atau teman-teman di pusat sudah meng-warning kita untuk wajib membuat dokumen ketidaksesuaian penataan ruang. Nah, ini kita lagi buat. Bahkan di yang saat ini Bapak Kadis kami lagi berada di Jakarta ini dalam rangka membuat master plan ruang terbuka, master plan RTH, ya, master plan RTH. Kemudian yang ketiga, pesan terakhir beliau adalah bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang dan tata bangunannya. Ini tentunya tugas utama kita adalah tugas utamanya adalah di bidang penertiban tata ruang dan bangunan. Bagaimana proses-proses pengendaliannya, sehingga ketiga pesan yang dilakukan oleh Bapak Kadis Tata Ruang bisa mewujudkan kota Makassar itu sebagai kota yang tangguh, nyaman, inklusif dan berkelas dunia sebagai atau smart city, ya, seperti itu. Ya baik, semoga harapan-harapan tadi tentu menjadi harapan kita bersama ya, Pak, untuk mewujudkan Makassar menjadi kota yang nyaman, inklusif dan smart city tentunya. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya pada kami. Semoga setelah ini makin banyak masyarakat yang bisa sadar betul akan pentingnya penataan ruang di Kota Makassar dan memperhatikan IMB dan SLV. Terima kasih banyak pemirsa dan pendengar sudah menyaksikan Bicara kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak untuk waktunya. Baik, terima kasih sekali lagi pemirsa. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.